Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وأسوة للمؤمنين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أيها الحاضرون رحمكم الله، inni usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa wa qad khaba man dassa. Haitsu qala jalla jalaluhu muhkam tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. وقال جل جلاله في آية أخرى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. صدق الله العظيم وبلغه رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita berada di bulan Sya'ban. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan dan keafiatan sehingga mampu melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena sulit rasanya kalau tidak sehat walafiat. Sehat saja tidak afiat, tidak mampu bangun di tengah malam. Afiat saja tidak sehat, juga tidak mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kita butuhkan adalah sehat wal afiat. Apa itu sehat? Fisik kita sehat. Apa itu afiat? Batin kita sehat. Kalau sehat fisik, batin bermasalah, sulit rasanya untuk taat kepada Allah. Tapi kalau sehat batin kita, fisik kita tidak mendukung, juga sulit rasanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Makanya selalu kita mohon kepada Allah, nas'aluka as-sihah wal afiyah. Ya Allah, berikan aku sehat fisikku, tapi sehat juga batinku. Mudah-mudahan Allah memberikan kehidupan yang baik kepada kita, hidup dalam iman, wafat membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada 4 kata di dalam Al-Quran yang seiring maknanya. Yang pertama ada kata alam, yang kedua ada kata alim, yang ketiga ada kata ilmu, yang keempat ada kata ulama. Alam, ilmu, alim, ulama. Di dalam Al-Quran itu beda antara ulama dengan alimun. Tatkala Allah bercerita tentang orang-orang yang memahami alam semesta, atau mereka-mereka yang memiliki ilmu, yang pada akhirnya mereka taat kepada Tuhannya, itu disebut dengan al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tapi tatkala Allah bercerita tentang bahwa Dia mengetahui setiap apa yang ada di muka bumi ini, pengetahuan yang mendalam dengan sedetail-detailnya, bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita, di rahim siapa kita lahir, sedang di mana kita sekarang, apa posisi kita, jenis kelamin yang Allah berikan kepada kita, maka tatkala itu Allah tidak menggunakan kata ulama, tapi Allah menggunakan kata alimun. Di saat Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang ada kehidupan yang sangat luar biasa, baik yang bersifat makro ataupun yang bersifat baik yang bersifat makro ataupun yang bersifat mikro, makrokosmos jagat raya,
oleh Al-Ghazali disebut dengan Qasrul Ilahiyah, singgasana ketuhanan yang Allah tampakkan di jagat raya ini. Allah menyebutnya dengan Allah. Sehingga Al-Quran mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbul alamin, Tuhan sejagat raya, Tuhan singgasana yang Allah tampakkan untuk dipahami oleh manusia supaya dia kenal siapa Tuhannya. Dan ada kata ilmu di dalam Al-Quran juga. Apa kata ilmu? Ilmu itu adalah ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi ma'rifatan jazimah, mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang mendalam sehingga orang yang mengetahui itu paham betul hakikat sesuatu. Baik ilmu ataupun alam ataupun ulama dan ataupun alimun, semuanya menunjukkan kepada kita bahwa Allah, ulama, ilmu dan alam adalah semacam piranti dan indikasi-indikasi yang Allah berikan kepada kita, yang pada akhirnya dengan itu kita kenal siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang kehebatan-kehebatan yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Dia satu-satunya, maka Allah selalu menggunakan kata Subhanahu. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi bulan lalu, sebulan-bulan Sya'ban, itu Allah menjelaskan bahwa peristiwa itu tidak akan mampu dideteksi oleh orang yang punya ilmu sekalipun, tidak akan mampu dideteksi oleh kekuatan ilmu pengetahuan sekalipun. Tetapi kalau dia alim dan ulama, dia paham betul bahwa yang melakukan itu adalah yang punya jagat raya semesta. Maka Allah memulai ayatnya dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Segala puji bagi Allah Subhanahu, Dialah yang maha suci yang memperjalankan hamba-Nya. Tidak ada mampu menciptakan itu kecuali Dialah. Maka semua itu tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, supaya orang tahu apa yang dinampakkan oleh Allah kepada baginda Nabi. Semakin orang paham bahwa tidak ada penguasa alam ini kecuali Dia satu-satunya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Yasin, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan keberpasangan, sampai saat ini saya pernah membaca di Jerman ada sebuah teknologi mampu diciptakan oleh manusia. Mereka mampu menciptakan makhluk sejenis laki-laki dan sejenis perempuan, tetapi yakinlah bahwa dia tidak akan mampu menciptakan keberpasangan. Kenapa? Keberpasangan itu ada 4 di situ. Keberpasangan rasa, keberpasangan cinta, keberpasangan persamaan kemanusiaan, dan keberpasangan bahwa dia adalah hamba dan tidak akan mampu diciptakan oleh manusia. Yang menciptakan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan dalam surah Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, bahwa suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Tidak akan mampu makhluk menciptakan laki-laki tertarik kepada perempuan dan perempuan tertarik kepada laki-laki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam surat Al-An'am ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala bercerita tentang penciptaan langit dan bumi, Allah menggiringkan antara kegelapan dengan cahaya. Kata Al-Quran, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah. Allah menggunakan kata alhamdulillah. Kenapa? Kalau kita menemukan di dalam Al-Quran kata hamdun, pasti ada alif lamnya. Tidak ada kata hamdun dalam Quran kecuali ada alif lamnya. Atau alhamdulillah itu kalau nggak ada alif lamnya pasti ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seluruh puji milik Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah mengatakan wa ja'ala al-zulumati wan nur.
di dalam penciptaan langit dan bumi ini. Begitu alam ini terhampar, kehidupan siang dan malam terciptakan, di situ selalu akan beriringkan. Ada jalan menuju setan, ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu malam datang, ada orang yang mengambil sejadah kemudian sujud berdoa kepada Allah. Malamnya sama, yang satu berada di jalan kebenaran dan kebaikan. Tapi tidak jarang begitu malam datang, dia pergi ke diskotik, dia buka tempat-tempat yang haram, dia minum minuman yang diharamkan oleh Allah, dia melakukan perbuatan-perbuatan zina. Malamnya sama, tapi yang satu berada dalam kebaikan, yang satu berada di dalam keburukan. Ja'ala zulumati wan nur. Ini pilihan untuk kita semua. Tapi Allah mengatakan, summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Hanya orang-orang yang tertutup mata batinnya sajalah yang akan mampu melakukan kezaliman dalam hidupnya. Oleh karena itu tema kita pada hari ini adalah membaca alam, menguatkan perjanjian primordial bahwa Allah dengan ilmu yang diberikan kepada kita, dan ulama menyampaikan itulah al-ulama. Kemudian alam Allah tampilkan oleh Al-Ghazali disebut dengan singgasana ketuhanan. Kemudian Allah menampilkan dirinya dengan alim, bahwa dia maha mengetahui. Seluruhnya mengingatkan kita bahwa wahai manusia, panggung hidup ini terserah kamu. Kau gunakan untuk kebaikan, insya Allah bertemu dengan Allah dalam kebaikan. Tapi kalau panggung kehidupan ini kau buat dengan segala macam kezaliman, silakan. Hiduplah semaumu, kata Quran. Hiduplah semaumu. Kamu hidup sekaya-kaya Yahudi, hidup kayak Nasrani, hidup kayak Majusi, kayak Fir'aun, Haman dan kaum. Tapi ingat, waja'al zulumati wan nur, itu pilihan untuk kita. Dan hanya orang-orang yang kafir, yang teringkar kepada Allah, yang tertutup mata batinnya, yang tidak mampu melihat sumber-sumber cahaya kebenaran itu. Alam Allah tampilkan kepada kita semua agar kita paham betul. Tidak ada satupun kejadian di jagat raya ini yang tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Buya Hamka pernah bilang, orang yang melihat bumi hanya menggunakan matanya, tidak obahnya seperti hewan melihat bumi. Dia hanya melihat fenomena, tapi tidak membaca fenomena. Paham, tapi tidak mengerti. Dia melihat, tapi tidak memahami. Oleh karena itu, kita dituntut untuk tahu, tapi juga dituntut untuk sadar. Orang yang tahu belum tentu sadar, tapi orang yang sadar insya Allah tahu. Alim itu al-ulama, orang yang mengerti tapi juga sadar dengan eksistensi dirinya dan eksistensi Tuhan. Maka oleh karena itu hadirin sekalian yang saya muliakan, apapun yang kita temui dalam hidup ini, semuanya adalah surat cinta Tuhan agar kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang begitu banyak kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita, tidak membuat kita dekat kepada Allah. Kadang-kadang surat cinta itu Allah berikan dengan surat-surat yang membuat kita menderita, bercucuran air mata. Kadang-kadang cucuran air mata itulah yang membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman, orang yang sadar betul bahwa dia adalah hamba dan dia punya Allah, dia akan mengatakan, tatkala mendapatkan kenikmatan, dia akan mengatakan alhamdulillah. Tatkala dia mendapatkan segala hal yang tidak membuat dia nyaman, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Yang menciptakan keadaan adalah pemilik alam semesta, yang menciptakan seluruh kejadian adalah pemilik alam semesta. Dialah subhanak, subhanak ma khalaqta hadza batila, subhanak faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang menciptakan sia-sia, maka jauhilah kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Mudah-mudahan apapun yang kita temui dalam hidup ini, musim panas, musim hujan, apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini, mudah-mudahan selalu mengingatkan kita yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ونحن إن شاء الله معهم حتى يوم لقاء ربنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين بفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.